Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya anggotanya Mardiah dengan NIM C2310241. Perkenalkan, nama saya Syahdan Ubaidillah dengan NIM C2310123. Perkenalkan, nama saya Syahla Alifia Sugandi dengan NIM C2310487. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alena Fisa dengan NIM C2310736. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload ESPT dan cara penginstalannya di Windows ataupun di laptop. Simak videonya ya. Baik teman-teman, langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan membuka Google ataupun Microsoft Edge yang teman-teman punya di laptop ya. Pokoknya yang teman-teman punya aja. Bisa pakai Google, bisa pakai Microsoft Edge. Terus klik di pencarian URL atau pencarian yang biasa kita cari, itu klik www.pajak.go.id. Terus klik linknya, terus cari unduhan. Nah, terus loading biasa, terus cari aplikasi perpajakan teman-teman. Terus jangan lupa yang paling atas. Lalu scroll ke bawah mentok sampai ketemu link yang berwarna biru. Terus tinggal dipencet aja ya teman-teman, 2 kali atau sekali. Lalu langsung otomatis terdownload. Terus jangan lupa download lagi software pendukungnya. Nah, di sini tuh agak lama ya teman-teman. Di sini cepet karena saya cepetin. Terus tinggal kita tunggu. Nah, setelah di-download, dia tuh langsung masuk ke file manager yang kita punya. Di mana letaknya, Kak? Nah, letaknya itu biasanya di unduhan tuh, langsung ada nama filenya. Nanti teman bisa lihat ya. Tuh. Terus ada 3 kan, buka dulu yang single ya teman-teman. Terus ikutin langkah-langkah yang ada di belakang. Buka SPT, terus ekstrak, terus langsung masuk ke debug lagi. Debug, maaf ya teman-teman, saya nggak tahu bacanya. Set package, terus ini tinggal next ya teman-teman, tapi ingat, nah di sini diganti ke everyone. Terus next lagi, terus di sini tunggu teman-teman. Nah di situ agak lama ya teman-teman, sampai kayak download tadi agak lama. Ini kok cepet Kak? Dicepetin. Lanjut. Terus buka yang page ya teman-teman, tadi single, sekarang page. Terus masuk ke debug lagi. Terus teman-teman, pokoknya teman-teman bisa lihat yang di belakang saya ya, tutorial yang lebih jelasnya. Soalnya saya takut kata-kata saya terbelit gitu untuk jelasinnya. Terus buka lagi page, buka debug. Terus page number 2-nya. Terus cari file namanya program files, masuk ke DJP. Nah teman-teman, di sini tuh biasanya kemarin saya pertama kali nyoba tuh DJP-nya nggak muncul. Terus gimana? Nah caranya adalah dengan menghapus semuanya file-file yang sudah di-download tadi, terus download ulang dan pastikan sudah benar-benar terdownload ya teman-teman. Saya saranin pakai jaringan data aja, jangan pakai wifi yang barengan, soalnya agak susah. Terus klik software pendukung. Nah di sini kan ada 5 pilihan nih, cari yang CR runtime yang 32 bit ya teman-teman. Sebenarnya yang 64 juga bisa, cuman 32 aja ya teman-teman. Sebenarnya ini tergantung spesifikasi laptop masing-masing sih teman-teman. Kalau bisa 64 ya 64, kalau nggak bisa ya udah yang ke 32 aja. Nah di sini next, accept, yang jangan lupa diterima artinya teman-teman. Terus lanjut. Nah di loading ini teman-teman agak lama. Kenapa cepet? Saya cepetin lagi ya teman-teman. Soalnya
installnya itu agak sedikit rumit dibandingkan dengan cara pendownloadannya. Nah, setelah itu langsung nih, jangan lupa yang akses database engine 2007, karena web ini tuh atau aplikasi ini tuh udah lama banget teman-teman. Jadi kadang laptop yang sekarang atau versi sekarang tuh nggak bisa buka, karena nanti kalau bisa ini ke download bisa, cuma nanti error. Jadi jangan lupa di ekstrak juga yang 2007-nya. Terus ikutin yang di sini, cari ESPT yang 2114 ya. Terus diklik. Nah, masuk deh teman-teman. Terus pilih DB. Nah, passwordnya itu 123. Nah, di sini udah masuk ke NPWP. NPWP itu biasanya dikasih sama dosen ya teman-teman. Semoga penjelasan dari saya cukup jelas. Terima kasih teman-teman. Nanti akan dilanjut oleh teman-teman saya. Pertama kita buka aplikasi SPT-nya terlebih dahulu. Kita buka dulu aplikasinya. Kita pilih database yang ini. Kita masukkan passwordnya 123, login, terus ngisi NPWP-nya dulu, NPWP perusahaan. Kita buka PPT. Kita copy NPWP-nya. Kita masukkan lalu simpan. Setelah itu kita harus mengisi profil perusahaan. Kita copy aja dari PPT yang tadi. Kita copy nama perusahaannya. Kita copy alamatnya juga. Nomor teleponnya juga sama, kita copy. Emailnya juga kita copy. Untuk NPWP penandatangan ini kita coba nggak diisi, ternyata nggak bisa, jadi harus diisi, kita nolkan saja. Untuk nama penandatangannya bebas, nama siapapun kita bisa masukkan ke sini. Kita masukin nama Syahdan, teman kelompok saya. Kita simpan. Lalu kita pilih SPT, buat SPT baru. Untuk bulannya bulan Januari tahun 2024. Buat SPT. Oke. Lalu kita lihat PPT untuk melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita masukkan data pegawai tetap ke preferensi bukti potong pegawai A1. Kita buat baru, kita masukkan NPWP-nya. Kita copy dari PPT. Kita masukkan juga
nicknya kita nolkan. Untuk namanya kita copy. Alamatnya juga kita copy. Jenis kelaminnya laki-laki, statusnya kita lihat di PPT, menikah dengan 1 anak kandung, berarti statusnya kawin, tanggungannya 1. Untuk jabatannya manajer, kita copy saja. Lalu simpan. Kita bikin lagi untuk yang kedua. Copy NPWP nya dulu. Lalu masukkan namanya juga, Mona Lisa. Untuk alamatnya kita copy lagi dari PPT. Nicknya kita nolkan. Jenis kelaminnya perempuan. Statusnya kita lihat belum menikah, tanpa tanggungan, berarti tidak kawin, tanggungannya 0. Jabatannya kita copy. Lalu simpan. Lanjut buat lagi. Untuk yang ketiga kita copy dulu alamatnya. Lalu masukkan NPWP, kita copy. Untuk namanya kita copy juga. Nicknya kita nolkan. Jenis pelaksana pemasaran, kita masukkan jabatannya dulu. Jenis kelaminnya perempuan, statusnya kawin tanpa tanggungan. Lalu simpan. Lalu kita coba masukkan untuk yang nomor 4. Kita nolkan. Nicknya juga kita masukkan nama yang ada di PPT, Yogananta. Lalu kita masukkan alamatnya juga. Jenis kelaminnya laki-laki, statusnya kita lihat menikah tanpa tanggungan, kawin, tidak menikah tanpa tanggungan. Maaf, saya salah baca tadi. Tidak menikah tanpa tanggungan. Jabatannya pelaksana umum. Lalu simpan.
Karena tidak bisa, jadi kita batalkan saja. Karena dia tidak punya NPWP ya teman-teman. Lalu kita langsung isi ISPT-nya aja. Kita isi SPT-nya aja. Isi SPT, daftar pemotongan pajak 1721. 1. Masa pajak. Kita tambah, masukkan data pegawai tetap yang nomor 1 dulu. Kita kopian PWP-nya dulu. Kita copy juga namanya. Nah, lalu kode 21101. Untuk jumlah penghasilan brutonya kita udah menghitung ya teman-teman, jadi tinggal dimasukkan aja, tinggal di copy. Untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat di Excel yang tersedia di layar. Untuk negara domisilinya kita cari dulu apakah ada Indonesia. Ternyata tidak ada, jadi kita simpan saja. Kita bikin yang baru lagi. Kita masukkan data yang pegawai kedua. Sama kayak tadi, kita copy aja. Kita simpan. Kita buat lagi untuk yang ketiga. Kita copy. Copy jumlah penghasilan bruto. Kita masukkan juga PPh dipotongnya yang sudah kita hitung sebelumnya. Kita simpan. Untuk yang nomor 4, karena NPWP-nya tidak ada, jadi potongannya juga lebih besar. Dan NPWP-nya kita nolkan ya teman-teman. Kita masukkan yang sudah kita hitung tadi. Kita bikin untuk yang terakhir. Ini sama seperti yang nomor 4 tadi. Copy aja. Simpan. Yang pertama adalah pilih ISPT, daftar bukti potong, dan klik tidak final 2. Lalu tambahkan
dan juga terdapat tampilan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final. Oke, di sini ada soal tenaga kerja lepas. Pada Januari 2024, perusahaan mempekerjakan 3 orang tenaga kerja lepas dengan upah borongan yang dibayarkan pada saat pekerja selesai pada 25 Januari 2024. Karyawan pertama ini terdapat Bapak Himawan. Kita akan memasukkan gaji Bapak Himawan. Kita masukkan NPWP, nama, NIK, dan alamat. Karena NIK ini tidak ada keterangannya, maka NIK boleh dikosongkan atau diberi tanda strip. Lalu pada kode objek pajak itu pilih titik 3 untuk memilih kode objek pajak. Pilih yang paling atas. Lalu terdapat tampilan perhitungan bukti potong tidak final. Di sini bisa memasukkan penghasilan, lalu juga nanti akan dimasukkan jumlah tanggungan, berapa hari bekerja dalam 1 bulan, karena tidak bisa disimpan. Kita akan cek PTKP, yaitu ke referensi, tarif, dan PTKP. Dilihat ternyata untuk tahun 2021 sampai 2025 ini belum ada. Lalu masukkan PTKP sebesar 54 juta, tanggungannya yaitu 4.500.000. Masa berlaku mulai 21 sampai 25. Lalu simpan. Maka akan sudah tersimpan secara otomatis. Kembali lagi kepada Bapak Himawan. Karena tidak bisa untuk menampilkan tampilan selanjutnya, maka pilih terlebih dahulu kode objek lain agar bisa memunculkan, dan juga masukkan cara pembayaran, status PTKP, jumlah hari bekerja dalam setahun, dan juga penghasilannya. Maka PPh pasal 21 yang dipotong akan terisi otomatis. Karena tidak bisa, cara pembayarannya yaitu menggunakan bulanan. Tanggal disesuaikan pada tanggal 25 Januari 2024, lalu disimpan. Maka data akan bisa disimpan. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah Bapak Hendrawan dengan status menikah dengan 1 anak tiri. Oke, langkah pertamanya adalah memasukkan NPWP, nama, NIK, dan alamat. Karena Bapak Hendrawan juga tidak memiliki
keterangan nik pada soal, maka nik diisi dengan strip. Karena Bapak Hendrawan juga tidak memiliki keterangan NPWP, maka boleh diisi dengan angka 0. Oke, kita akan masuk pada kode objek pajak. Pilih kode objek pajak paling atas, lalu status PTKP-nya, jumlah tanggungannya, dan hari dalam bekerja selama 1 tahun. Masukkan juga jumlah penghasilan bruto, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Maka PPh pasal 21 yang dipotong akan terisi otomatis. Lalu simpan, dan kita lanjutkan pada soal nomor 3, yaitu Bapak Hilman dengan status tidak menikah tanpa tanggungan. Karena Bapak Hilman ini juga tidak punya NPWP, maka NPWP diisi dengan angka 0, dan juga nik strip pada kode objek pajak. Pilih kode objek pajak paling atas, lalu masukkan status PTKP, jumlah hari bekerja dalam 1 bulan, dan adalah upah borongannya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya kita akan memasukkan pengeluaran lain ya. Dimulai dengan hakim yang dibayarkan pada tanggal 25 Januari. Kita salin dulu dari PPT-nya, alamatnya. Oke, namanya hakim. Dan kita masukkan NPWP-nya. Kita salin, terus paste. Kita kosongkan NIK atau no paspornya. Setelah memasukkan semuanya, kita baca dulu jasa konsultan akuntan. Berarti kita pilih keimbalan kepada ahli, karena konsultan akuntan itu ahli, imbalan kepada ahli. Kita pilih ke tidak berkesinambungan, karena tidak menerima gaji per bulan si hakim ini. Kita masukkan 60 juta, kemudian kita oke. Tanggalnya sudah benar. Setelah rasa udah benar, kita simpan dan lanjut ke pengeluaran lain selanjutnya. Pengeluaran lain selanjutnya yaitu Muhandi mendapatkan penghargaan berupa uang tunai kepada peserta kegiatan. Kita salin alamatnya, kita masukkan, kemudian kita tulis namanya Muhandi. Setelah itu, karena tidak mempunyai NPWP, jadi kita kosongkan saja NPWP Muhandi tersebut. Kan? Nggak ada kan? Kita kosongkan saja NPWP-nya menjadi 0000 dan kosongkan NIK-nya. Kemudian kita pilih imbalan kepada peserta kegiatan. Nah,
setelah itu kita, nah di sini ada kesalahan nih karena kita tinggal masukkan datanya 5 juta. Nah setelah keluar PPh dipotongnya dan kita rasa benar, kita simpan dan selanjutnya kita ke pengeluaran lain yang selanjutnya, yaitu membayar bonus pegawai yang sudah pensiun, yaitu Bapak Bambang yang beralamat di Jalan Baciro Utara No 200 Yogyakarta. Kita salin, terus paste, kita salin lagi dari PPT NPWP Pak Bambang ini. Nah kita paste, terus kita tulis Bambang, kita kosongkan NIK nya. Kemudian karena membayar bonus pegawai yang sudah pensiun, maka kita akan memilih yang yang ini nih, yang 21 100 11. Nah yang itu kita baca dulu, takut ada yang salah ya kan. Nah kita pilih yang 21 111. Kita masukkan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh Pak Bambang ini, yaitu 6 juta. Kita enter, kita klik selesai. Nah setelah dirasa sesuai dengan apa yang telah kita masukkan, kita pencet simpan, kemudian yes, dan beralih ke pengeluaran lain selanjutnya, yaitu membayar honorarium direksi yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap kepada Bapak Budi sebesar 55 juta. Kita salin dulu NPWP-nya, kemudian kita paste, masukkan ke dalam ISPT, kita tulis namanya Budi, kita kosongkan NIK atau no paspornya, kemudian kita salin alamat Bapak Budi ini, Jalan Imam Bonjol No 200 Semarang. Setelah itu kita paste. Nah itu dia. Kemudian kalau udah dirasa benar, kita cari kode objek pajaknya yang sesuai honorarium. Berarti karena seperti yang kita udah lihat di PPT tadi, bahwa perusahaan itu membayar honorarium kepada Bapak Budi, kita pilih 21 110. Oke. Setelah itu kita masukkan jumlah penghasilan bruto Bapak Budi ini, yaitu 55 juta rupiah. Kita masukkan 55 juta rupiah, kita pencet selesai. Nah kemudian kita simpan. Nah setelah itu kita cek dulu, takut ada kesalahan. Kita cek, dirasa saya tadi ada kesalahan di bagian Muhandi, karena kan tadi Muhandi itu mendapatkan penghargaan. Nah kan tuh, memberikan penghargaan berupa uang tunai kepada peserta kegiatan Muhandi. Penghargaan. Sedangkan yang saya masukkan kepada ISPT itu imbalan kepada peserta kegiatan, bukan penghargaan. Jadi saya berniat untuk mengubahnya. Nah setelah selesai mengubah kode objek pajak, kita simpan. Nah sekarang udah benar semuanya. Kalau udah kita selesaikan, kita periksa dulu apakah ada yang salah. Kalau dirasa benar,
dengan apa yang sudah kita masukkan data-datanya dari PPT, maka kita tutup dulu. Kemudian kita akan mencetak formulir yang tadi, formulir satu masa pajak yang sebelumnya telah teman saya jelaskan tutorialnya. Formulir yang ini nih, kita akan mencetaknya. Formulir pegawai tetap kayak Ananda, Mona Lisa, Rizkawan, Yogananta, dan Fendi. Dan kita juga akan mencetak ini nih, pegawai lepas dan juga pengeluaran lainnya. Pegawai lepas Himawan, Hendrawan, Hilman, dan pengeluaran lainnya dimulai dari Hakim sampai Budi. Nah, di sini saya akan cetak dulu berupa PDF, kita tulis sebagai pegawai lepas saja atau pegawai tidak tetap. Kita save sebagai pegawai tidak tetap. Nah, kemudian saya lihat contohnya lagi dulu tadi. Nah, kemudian kita akan mencetak seperti ini nih contohnya kalau sudah jadi. Nah, kita akan mencetak yang 1721 atau pegawai tetap. Kita akan mencetak sama dengan cetakan PDF dengan nama pegawai tetap. Nah, karena banyak ada yang sama, kita tambahkan titik-titik aja. Kita oke. Kemudian kita tutup. Kita cek apakah yang sudah kita cetak sudah ada. Kita cek terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu. Nggak ada. Karena susah ditemuin, kita cari aja di search. Ntar kita cari di ini nih, di search home. Di apa aja tah? Di search home kita tulis pegawai. Tuh, langsung keluar tuh. Pegawai tuh, pegawai tetap dan tidak tetap tuh banyak kan? Karena saya merecord video ini jam 12 tanggal 20 bulan 4. Nah, saya akan memilih yang ini. Tuh, 12. Jadi beda 2 menit. 2 menit yang lalu saya mencetak ini. Nah, ini contoh dari pegawai lepas atau pegawai tidak tetap dan pengeluaran lainnya yang tadi tuh. Nah, ini contoh dari pegawai tetap satu masa pajak di formulir 1721 strip 1. Ada Ananda, Mona Lisa, Rizkawan, Yogananta, dan juga Fendi. Kita cek secara keseluruhan. Nah, kemudian udah selesai. Pada bagian ini akan menjelaskan cara mengunduh formulir dari aplikasi ASPT ke dalam bentuk PDF.
Yang pertama adalah pilih cetak, pilih formulir SPT, di sini terdapat menu cetak SPT. Yang akan kita cetak adalah daftar bukti pemotongan tidak final. Pilih export report, ubah type-nya jadi PDF, lalu isi file nama dengan pegawai tidak tetap, lalu save. Yang kedua akan kita cetak formulir daftar pemotongan pajak. Pilih export report, ganti jadi PDF, lalu isi file name dengan pegawai tetap. Formulir-formulir tadi akan tersimpan dalam file formulir yang tadi ada di aplikasi SPT sekarang sudah diubah menjadi bentuk PDF. Formulir menunjukkan PPh dipotong, jumlah penghasilan bruto, kode objek pajak yang digunakan, nama pegawai, NPWP. Pada pegawai tidak tetap juga terdapat PPh dipotongnya, ada jumlah PPh dipotong. Tadi itu adalah cara bagaimana mengubah formulir dalam aplikasi SPT ke dalam PDF. Sekian, terima kasih.